para pemirsa, ibu dan para bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada, tiba saatnya kita untuk melanjutkan pertemuan kita di acara Tiba Tanya Ibu dan Bunda. Bersama saya Ibu Rosti Malin Munte dan ditemani oleh Bunda Dr. Immaculata Umiyati. Pagi Ibu. Pagi. Jadi Tiba Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab supaya kita dapat berinteraksi untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan atau membahas topik-topik menarik di seputar anak berkebutuhan khusus. Komentar dapat dikirimkan ke YouTube atau ke dalam postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dan Tiba-Tiba Bertanya. Tema yang akan membahas seputar topik berkebutuhan khusus dan parenting atau pola asuh anak yang berkebutuhan khusus dengan narasumber pilihan yang setiap saat kita dapat menghadirkan di sini. Kali ini kita berbincang dulu dengan Ibu atau Bunda Dr. Immaculata di seputar makanan ya, Selama puasa ya. Iya, jadi ada pertanyaan dari netizen kita, dari para ibu dan bunda. Kira-kira bagaimana ya cara mengatur anak untuk mengkonsumsi makanan di waktu-waktu masa puasa atau lebaran karena itu kan sangat banyak mengandung gula dan keturunannya. Bagaimana terigu, itu mungkin dapat supaya para bunda tahu tentang itu. Iya, jadi Bu Ros, saya sedikit singgung tentang makanan yang harian selama puasa. Anak-anak untuk kalau bisa ya Bu, kalau anak-anak bisa untuk berpuasa atau sudah pernah dilatih gitu ya, itu luar biasa bagus sebetulnya untuk berpuasa karena kan jadi ususnya kosong beberapa jam, kemudian juga makannya nanti harus diatur. Yang saya khawatir adalah biasanya soalnya menjadi tradisi kita ya Bu, kalau buka puasa itu ada kolak, teh manis, terus susu dikasih es yang kayak model-model es campur lah itu kan ya, itu selalu ada. Dan itu enak tenan. Iya. Aku poso lho Bu. Enak tenan itu. Waduh. Nah, ini yang saya khawatirkan. Kalau di asrama sih memang anak-anak sudah terbiasa puasa dan makanan-makanan itu tidak ada gitu. Tidak ada. Saya sangat hindari itu karena nanti dampaknya akan berkepanjangan. Jadi silakan anak-anak berpuasa, tetapi jangan ada hidangan-hidangan yang tadi saya sebut ya. Jadi lebih baik misalnya taruhlah misalnya pisang goreng dulu atau ubi goreng misalnya, tambah teh tawar, kasih jahe, kasih serai, itu enak banget Bu ya. Nah tapi kalau untuk orang tua ya itu ditambah dengan gula jawa, itu super enak Bu. Nanti kalau di Komnas aku bikin ya sih. Jadi kalau anak-anak itu nanti setelah setengah jam setelah buka barulah nanti makan besar, makan nasi. Tetap diatur yang baik, sama sekali jangan ada kolak dan sekawanannya tadi ya Bu, karena sangat menyehatkan untuk puasa itu. Anak-anak asrama tertib banget semuanya berpuasa, yang besar-besar full, yang kecil-kecil puasa beduk. Jadi puasa beduk itu biasanya kan anak-anak jam 9 dapat snack ya Bu. Nah itu snack gak dapat tapi langsung makan siang jam 12. Untuk siang sampai sore tetap seperti biasa, jadi melatih sebetulnya. Tapi kalau misalnya aduh dia jadi rewel, tetap kita kasih. Tidak ada patokan harus tidak, tapi kita melatih. Demikian juga dengan anak-anak besar. Itu ya untuk yang puasa. Nah kemudian Bu Ros untuk yang lebaran nih. Yap. Ada kesukaan gak lu kue lebaran? Oh ya tentu, namanya lebaran kan enak semua. Iya, aku apalagi kalau ada nastar ya Bu. Satu tahu-tahu udah setengah toples. Oh iya betul. Suka banget. Apalagi yang dimakan langsung ambyar. Baik ibu-ibu, jadi sekarang kita akan menjaga anak-anak di mana masa liburan lebaran itu tertata. Asrama sendiri itu saya selalu mengalami. Kalau anak-anak habis pulang lebaran hancur. Karena makanannya semua dia makan, dimakan semuanya gitu ya Bu. Jadi paling tidak itu saya membutuhkan waktu 2 minggu untuk betul-betul membersihkan si usus ini. Itu tidak mudah ya, karena kan anak-anak menormalkan kembali ususnya, karena kita harus melakukan apa yang namanya enema segala. Jadi Bu Ros, kalau anak-anak dari pulang liburan itu aku seperti nerima anak baru yang lompat, yang teriak. Jadi alerginya itu bukan gatel Bu Ros, tidak.
badannya biasa-biasa aja, biasanya kalau pulang dari liburan tambah gemuk gitu kan ya. Itu ada yang tidak bisa tidur. Lompatnya tuh sungguh lompat. Sekarang kebayangkan Bu, plafon itu kan tinggi tuh Bu. Pernah jebol loh. Astaga Tuhan. Lompatnya. Untung ini nggak kecentel. Anaknya jatuh gitu kan. Lah kalau ini kecentel ayo kupingnya hilang. Itu akibat dari tidak terkontrol Ya, makanannya makanan. waktu di rumah, bukan? Iya. Jadi sangat luar biasa kasihan. Ada yang jedot-jedotin tembok pala, ada yang tangan, ada yang jadi yang akan jadi lebih buruk itu apa yang menjadi ciri khasnya dia. Itu menjadi lebih buruk. Misalnya kalau tadiannya lompatnya nggak sampai plafon, itu sampai plafon, gitu Bu. Dan yang pasti susah tidur. Karena apa? Ini kerja terus gitu. Nah itu yang sangat bahaya. Jadi bagaimana caranya? Mengingat kita itu kalau lebaran juga ada tamu dan namu. Ya kita kan bertamu toh. Unggah-ungguh atau etika atau sopan santun kan kita datangkan yang lebih tua. Dan pasti ada kue. Di rumah kita juga pasti ada kue. Takutnya kalau nggak ada kue, ada tamu jadi omongan. Kok nggak dikasih suguhan kan gitu. Atau kok suguhannya cuman rengginang, kok suguhannya cuman ubi goreng gitu kan, kayaknya nggak lucu juga. Nah, yang harus berperanan di situ adalah hati, tega untuk tidak memberikan. Namun ya harus ada solusinya Bu Ros. Nggak kemudian dia nggak boleh makan lalu kita nggak bawa makanan yang untuk dia gitu kan, penggantinya. Jadi bagaimana kita memberikan penggantinya yang juga enak tentunya. Jangan kemudian kita akan ke lebaran ke tempat orang lalu kita bawa ubi kukus, kan tidak mungkin. Tetap ibu-ibu membuat makanan sendiri yang enak, yang cantik, yang cakep, yang berwarna. Karena untuk warna ini juga banyak Bu. Bisa daun saji, dari buah naga, dari buah nenas. Itu banyak sekali warna-warna yang kita bisa pakai. Jadi enggak harus yang bener jelek, enggak enak, enggak bermutu, tidak. Ya, mau bikin bolu bisa, dari tepung ubi ungu bisa. Jadi banyak sekali makanan yang bisa dikreasikan untuk tetap cantik dan enak. Tapi kan harus manis. Iya, ada madu, ada kurma. Iya kan? Daun bunga telang itu kalau buat kue cantik banget ungunya. Dia mau dijadiin ungu juga bisa. Jadi bunga telang ibu-ibu, bunga telang udah jadi ini minumnya ya. Ibu kasih jeruk nipis beberapa tetes itu langsung ungunya indah banget. Ya. Jadi tergantung kreasinya kita. Nah kalau sudah seperti itu, kita pun bisa membawa anak untuk lebaran ke tempat saudara, ke tempat nenek dan lain tanpa ada masalah. Ya, misalnya nih, oke, dia akan bikin ubi tetapi cantik, bisa digiling, bisa ditumbuk dengan warna-warni tadi. Ya, atau misalnya dia akan membuatkan, oh kalau gitu anakku ku bawain bubur sumsum, bisa, tetap warna-warni juga. Ya, jadi ibu-ibu tolong jangan makan makanan yang menyusahkan untuk dia nanti, juga menyusahkan ibunya karena dia nggak bisa tidur dan lain-lain. Ya, tapi kadang gini Bu Ros, nggak apa-apa lah, cuma dikit. Kasihan lah gitu kan. Ukuran sedikit, sekarang gula lah. Satu sendok makan untuk kita, ya akibatnya nanti kalau terus-terusan kita akan diabetes. Tapi 1 sendok teh untuk anak kita, lihat nanti kalau nggak belangsakan, nggak karu-karuan. Iya, sangat beda sekali. Tapi kalau misalnya cuman gini boros, aduh biasanya dia nggak boleh makan apel misal, tapi makan itu nggak akan dahsyat. Tapi yang akan menjadi dahsyat yang saya sebut pecicilan gitu ya Bu, kalau produk. Makan yang sudah diolah. Iya, yang sudah diolah. Itu sangat luar biasa dahsyat. Dan kasihan Bu, karena anaknya sebetulnya sakit di semua rasa badan ini. Sekarang matanya perih aja tapi nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, ya kan? Terus ngoceh terus, dia pusing. Belum lagi nanti kalau menjadi mencret berkepanjangan. Nah jadi kita nggak usah gini Bu, sedikit aja atau nggak enak kan? Kita orang Jawa apalagi ya Bu, kalau disuguhin nggak dimakan kan nggak sopan.
Nah, hal seperti itu kesampingkan, ya kita say sorry lah sama yang punya rumah. Maaf ya karena anakku tidak bisa makan ini tapi aku udah bawa. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau ada tamu? Ya kalau kita itu kalau lebaran semuanya di meja ada semua gitu kan. Jadi kapanpun tamu datang udah tersedia. Mau tidak mau kita harus capek Bu Ros, yaitu makanannya jangan taruh di situ. Dan ingat anak kita itu nyimpen apapun tahu loh. Irungnya. Hidungnya ini bener-bener Tajam. Nih tanya ibu-ibu yang punya anak kebutuhan khusus. Ibunya ini nyimpen apapun tahu. Betul Bu Santi? Katakan betul. Iya memang iya Bu. Jadi punya apapun dia tahu. Nah sekarang kalau di asrama kenapa segitu terkontrol? Dia buka kulkas silakan isinya buah. Aman. Jadi yang di asrama itu kalaupun anak masuk dan ngambil itu makanan aman semua. Nah jadi kita pun tidak makan hal itu. Kalau di rumah kan gini nih, di rumah ada mie seperti yang Ibu Santi sampaikan tadi ya. Di rumah ada mie, si kakaknya boleh, adiknya boleh, si belinya. Dia nggak boleh, itu kan menzolimi loh. Sementara kita menuntut untuk dia tidak makan, aduh nggak adil, sangat nggak adil. Jadi Bu, ibu-ibu jangan berjibaku muter gimana ngumpetinnya, karena anak itu hidungnya tahu. Tapi lebih baik tidak punya, gitu. Ibu-ibu nggak usah khawatir karena diet ini tidak seumur hidup. Di teori dikatakan begitu, tapi saya jamin bahwa tidak seumur hidup karena saya sudah melakukan. Jadi nih misalnya gini Bu, aku nih kalau ada anak yang sudah diet, dia udah diet 1 tahun nih di asrama gitu ya. Aku coba misalnya pergi di suatu tempat, aku memang makan mie, gitu. Dan kita kalau di resto misalnya, jangan pakai micin, nggak mungkin lah. Itu misalnya bakso, memang nggak dikasih, tapi di kuahnya pasti udah ada. Proses masak baksonya pasti udah ada juga, gitu kan. Nah saya suka tak nakalin, maksudnya pergi makan. Ini sekarang pergi, malam ini oke-oke aja, kentutnya nggak bau-bau amat, nafasnya nggak bau, nya juga bagus, gitu kan. Nanti 2 hari lagi ku bawa lagi Bu. Kalau 3 kali ku bawa dan dia aman-aman aja, oke bebas, boleh makan. Si Ica itu kan aku pergi sama dia ke pasar Cibinong, jadi kegiatan seperti ibu-ibu yang lainnya lah. Lalu aku makan di situ baksonya memang enak sekali. Begitu dan 2 kali pergi. Nah 2 kali pergi lalu berapa hari kemudian dia itu ngiris sama nangis Bu gini, Bu Ima. Gara-gara Pasar bakso sapi gitu. Aku belum ngeh, Bu Ima pasar bakso sapi, ternyata dia rindu bakso itu. Itu nalar lagi. Aduh Ica, luar biasa anak ini. Harusnya kalau ini kan nangis malah gitu. Dia sedih, maksudnya itu dia ngomong, Bu Ima ajak aku lagi dong gitu loh. Tapi kan dengan sangat santun. Bu Ima pasar bakso sapi, karena di situ ada tulisan bakso sapi. Jadi aku bawa lagi. Karena kembali ketidaktegaan gitu kan. Nangis loh di hal itu. Jadi kalau pokoknya ibu-ibu boleh mencoba anak-anak dimakan sesuatu, dan jangan sekali Bu, 2 hari nanti lagi. Jadi sampai 3 kali. Kalau saya sudah coba 3 kali dan aman, oke, free, boleh, bebas makan. Karena kesian atau seumur hidup nggak makan ini itu. Ya. Jadi anak-anak ini dunianya dia, interninya dia tetap harus dapat. Ya. Ya, yang saya tangkap di sini Bunda, dari pengalaman itu ada eksperimen juga supaya kita tidak terpaku dengan masa seumur hidup tidak boleh makan tofu, nggak lucu gitu banget ya. Lalu nanti malah nggak bergizi juga gitu kan. Ternyata bisa Sangat bisa. Jadi banyak anakku itu saya bawa pergi makan kemana-mana karena sudah bisa. Walau memang tidak sama, ini 1 tahun udah bisa, tapi ada juga yang 2 tahun ternyata belum bisa. Gimana kalau ketahuan belum bisa? Yaitu tadi, begitu kecobaan sekali belangsak, dan aku periksa pupnya juga wortel keluar wortel, artinya dia masih alerginya masih sangat tinggi. Jangan gambling ya ibu-ibu, jangan gambling. Dan sejauh ini buah anak-anakku kasih semua, cuman aku caranya adalah aku bilang ya rainbow color ya. Jadi aku bikin jus tapi ku padu padan. Itu nggak ada lagi sekarang anak yang namanya mencretan alergi karena dari buah.
gitu. Jadi kita itu memang kembali Bu harus telaten. Nah ibu-ibu nanti kalau yang terpaksa ya Bu, terpaksa kecolongan makan makanan yang enak itu, yang aku juga sangat suka tak apapun itu ya Bu. Nanti terutama Bu, usahakan jangan sampai ikut makan opornya. Karena opor itu santannya kental banget, itu betul. magnesianya luar biasa lah ya. Opor-opor itu segala macam karena sangat kental sekali. Demikian juga dengan rendang karena itu Ya, penuh dengan santannya kental dan sudah diangetin. Betul. Untuk kita oke, tapi anak-anak kan enzimnya juga jumlahnya berbeda, jadi kita harus hati-hati. Nah ibu-ibu yang paling wajib ya Bu, ibu ketika dalam lebaran ini usahakan seharinya harus makan sayur bening daun kelor, wajib. Sekali aja oke. Oh Bu, anakku belum bisa daun-daunan, kuahnya. Ya, karena ini asam aminonya semuanya kandungan yang di dalamnya itu teramat sangat bagus, paling tidak untuk sedikit menetralisir. Jangan kemudian gini kata Bu Ima, boleh lalu makan sembarangan lalu nanti kasih daun kelor. Ya jangan juga, ini kalau cuma kecolongan. Jadi usahakan ya Bu, karena sayang Bu udah terapi sekian lama tiba-tiba regres hanya oleh karena makanan. Sayang banget. Terapi itu berjuang loh Bu. Ya kan, suruh duduk, diam, suruh menulis, suruh begini, suruh begitu. Itu perjuangan yang sangat keras kemudian hancur oleh karena acara seminggu makanan. Iya. Kasihan anaknya Bu, karena anak-anak kita kalau sudah mencret susah. Dan kalau amit-amit, jabang bayi jangan. Apalagi kalau sampai masuk rumah sakit karena susah sekali bawa anak kita ke rumah sakit. Maksudnya suruh duduk, tidur manis, diinfus, suruh diam. Sangat susah, Betul. sangat susah saya ngalami ketika vaksin segala macam gitu kan. Jadi usahakan supaya anak tetap sehat ya Bu. Jadi jangan tergiur oleh makanan sesuatu. Paling-paling kita harus korban perasaan, itu aja ya kan. Karena tamu datang, kuenya kita cuman gitu-gitu doang. Kita datang ke saudara, makanan itu dan anak kita nggak dikasih. Ya kasarnya ginilah. Apalah artinya kita jaga rasa? Ya, toh yang bertanggung jawab terhadap perkembangan kita, anak kita kan kita, bukan dia, bukan orang-orang itu. Kasarnya gitu, berdua masalah orang mau ngomong apa anak nggak jadi kasih ini, tapi anakku selamat. Gitu ya Bu? Dan ada juga lagi? Itu bisa dikomunikasikan juga Dengan kita, yang punya rumah. Iya. Kalau kita ngomong baik-baik, anakku begini-gini dan aku sudah bawa, aku rasa sih oke aja gitu. Itu Iya. kan tadi itu. Cuman biasanya itu Bu, yang ibunya merasa kasihan, tadi lebaran. Mas Adam itu bilang kan seperti itu. Aduh ini lagi lebaran bolehlah Iya. sepotong dua potong. Itu biasanya yang menjadi racunnya itu karena nggak tega. Tidak tega gitu ya. Ya. Oleh karena itu kepada para bunda dan ibu yang ada di rumah, ya jangan lupa mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube atau dalam kolom komentar postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Official dan Tiba-Tiba Bertanya. Pertanyaan seputar topik anak berkebutuhan khusus, mari kita dukung terus program ini. Program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube Aris Merdeka Official dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa. Dan kalau ada pertanyaan seputar lebaran ini bagus banget supaya ibu tidak mengalami kendala ketika liburan ya. Ya, betul. Begitu ibu-ibu, terima kasih banyak. Sampai jumpa.